program teritorial merupakan semacam kegiatan yang dilaksanakan untuk menyelesaikan pembinaan geografi, demografi, dan kondisi sosial, Mbak, dalam rangka menciptakan kemenunggalan TNI di masa Maraknya. Program teritorial ini tuh juga punya efek atau dampak dalam kerangka pertahanan. Gitu nggak sih Pak Fikri? Mungkin bisa dikoreksi atau bisa diceritakan kepada sedulur Bantul. Untuk program-program kita kan kegiatan berupa teritorial, Mbak, ya, di Kodim Bantul terutama kan demikian. Tapi memang impact-nya itu ke bidang pertahanan, Mbak. Karena sekarang kan ketahanan bukan cuma ketahanan semata-mata kita cuma perang dengan negara luar, bukan. Jadi alhamdulillah saat ini adanya jembatan itu, Kodim Bantul juga membedah jalan sepanjang 1 kilo lebih menuju jalan yang di sebelah dusun. Jadi sekarang petani lebih leluasa mau lewat sebelah barat bisa, mau lewat jalan baru bisa, Pak. Bagus itu Pak, kenapa ya Pak Irwan dapat begini terus gitu? Ingat apa Pak? Saya ingat setiap TMMD itu ada ini. Pasti ada batu kayaknya. Kalau nggak pecah batu, bangun batu. Halo seluruh Bantul, selamat pagi. Ini dia Ngopi Pagi, ngobrol happy, berbagi informasi. Oke, memasuki bulan Agustus, ini bertepatan juga dengan bulan kemerdekaan. Dan sejatinya kalau kita mau memaknai soal merdeka itu nggak selesai ketika dulu 17 Agustus 1945 memproklamirkan kemerdekaan gitu, enggak. Karena setelah itu banyak perjuangan yang harus dilakukan, ada perjuangan yang baru. Salah satunya adalah bagaimana kita selalu berkontribusi terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara juga. Dan ini juga sudah dilakukan oleh Kodim 0729 Bantul melalui program teritorialnya yang ada di Bantul. Tepuk tangan dulu dong. Karena memang benar ya, kalau dulu misalnya nih sebelum merdeka yang dilawan adalah penjajah, sekarang adalah bagaimana kita memperjuangkan kesejahteraan kita, masyarakat kita gitu. Nah, untuk membahas itu, hari ini juga sudah hadir narasumber kita. Yang pertama ada Komandan Kodim 0729 Bantul, Letkol Kavaleri Fikri Nur Heldi SMH. Selamat pagi. Selamat pagi, ya, Pak. Pak Fikri. Dan selain ada Pak Fikri juga ada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pak Hermawan Setiaji SIPMH. Selamat pagi Pak Hermawan. Assalamualaikum, Sugeng Enjang. Oke, tadi kita sudah singgung soal program teritorial. Yang dicapai sebenarnya banyak. Ada jembatan Garuda, kemudian ada juga TMMD, ada pembangunan fasilitas pengairan, bahkan juga ada penghijauan mangrove gitu. Kita akan ngobrol banyak soal ini, tapi sebelumnya mungkin bisa dinikmati dulu Pak kopinya. Ini kopi khas Ngopi Pagi dari Bantul TV. Monggo. Ini kopi khas Bantul, Mbak. Iya, sebenarnya belum. Bantul belum punya kopi khas ya Pak Hermawan ya? Ya. Ini kopi atau teh ya? Kopi Pak. Oke. Mungkin dari Pak Fikri dulu. Iya, Mbak. Program teritorial ini sebenarnya apa sih Pak? Karena mungkin kan belum familiar ya buat masyarakat. Walaupun programnya sudah berjalan, tapi nggak tahu, oh ini yang dimaksud dengan program teritorial itu ternyata seperti ini ya. Oke, siap. Terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan kepada kami. Dapat kami jelaskan di sini, program teritorial merupakan semacam kegiatan yang dilaksanakan untuk menyelesaikan pembinaan geografi, demografi, dan kondisi sosial, Mbak, dalam rangka menciptakan kemenunggalan TNI di masa Maraknya. Mungkin dapat kami sampaikan di sini bahwa sesuai dengan doktrin KTK Ekapaksi, itu ada doktrin kita Pak Utia TNI AD, bahwa kita ada dua fungsi utama, Mbak. Ada namanya fungsi pertempuran dan fungsi teritorial. Jadi kita ini bukan cuma bertempur, tapi memang ada fungsi yang melekat kita berupa fungsi teritorial, itu adalah fungsi utama. Sehingga ini adalah fungsinya teritorialnya adalah untuk meningkatkan kemenunggalan bersama rakyat sehingga ketahanan kita juga semakin meningkat. Oke, jadi ini sebenarnya kemarin juga banyak ditanyakan oleh masyarakat ya Pak. Mungkin untuk beberapa masyarakat kita TNI itu masih melekat cuman bertempur aja gitu. Betul. Terus banyak yang nanya, terus kalau misalnya nggak ada perang atau nggak bertempur ngapain gitu? Ini terjawab lewat program teritorial ini ya Pak Fikri ya. Betul. Bentuknya apa aja Pak? Kalau untuk bentuknya kita ada beberapa program Pak, berupa bakti TNI atau kegiatan-kegiatan komunikasi rakyat atau karya bakti.
Ada yang sekarang kita sedang laksanakan TMMD, kemudian juga program TNI Manunggal Air, kemudian juga pembangunan jembatan, kemudian juga kegiatan penghijauan maupun ketahanan pangan, Mbak. Oke, TMMD itu kepanjangannya ini ya Pak Fikri? Tentara Manunggal Membangun Desa. Oh, Tentara Manunggal Membangun Desa. Ini kalau di Bantul sendiri tahun ini pelaksanaannya di mana aja, Bang? Untuk tahun ini kita ada, jadi di Bantul Pak, Mbak, khususnya yang di daerah Jogja dan sekitarnya kita namanya TMMD Sengkuyung, Mbak. Jadi ada tiap triwulan ada satu tempat yang kita laksanakan. Yang pertama kita di daerah Terong, kemudian Muntuk, sekarang juga kembali ke daerah Terong juga. Kemudian nanti besok kita di daerah Senang Sari, Pak. Jadi setiap triwulan itu ada satu tempat yang kita laksanakan pembangunan TMMD demikian. Jadi nggak hanya di satu tempat aja ya? Oh bukan, Pak. Jadi ada beberapa tempat yang kita pilih dari masyarakat. Oke, ini Pak Fikri, bagaimana teman-teman di atau TNI di Kodim Bantul ini memetakan kebutuhan masyarakat untuk menjalankan program teritorialnya. Misalnya, oh ternyata di Delingo butuhnya ini loh, di Sendang Sari butuhnya ini loh. Gimana maksudnya Kodim Bantul mengetahui hal tersebut? Sebenarnya kita ini juga tidak sendiri, Mbak ya. Kita juga meminta data dari Dinas PMK, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Di sana kita juga meminta data kira-kira kebutuhan masyarakat apa nih, kan demikian. Jadi bukan kita yang langsung menyampaikan ini, enggak, tapi memang tergantung kebutuhan masyarakat, Mbak. Dari keluarga diminta data, oh mereka butuh apa, apakah berupa butuh jalan, atau mungkin butuh perbaikan rumah, atau mungkin butuh berupa jembatan. Nah kita menyesuaikan, Mbak. Jadi emang sebenarnya dari kepada ke bottom up sih, Mbak. Apa yang ada di bawah kita tampung dan kita lihat kondisinya dengan keadaan yang lain atau anggaran, kita lihat bisa kita laksanakan demikian, Mbak. Tetap bukan kita dari ini, bukan dari tapi ke bottom up sih, Pak, untuk sarannya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang kita laksanakan. Oke, berarti sistemnya tadi ya bottom up. Bottom up. Dilihat gitu, sebenarnya yang dibutuhkan apa. Betul, Pak. Nah, oke, Pak Hermawan, kalau tadi Pak Fikri sudah menjelaskan bahwa teman-teman Kodim ini untuk memetakan kebutuhannya dijaring dulu dari masyarakat seperti apa. Kalau di PMK Bantul sendiri, kalau misalnya mau memetakan kebutuhan masyarakatnya kayak apa, Pak? Oh iya, jadi prinsip perencanaan itu sebenarnya kan sudah diatur ya, sudah diatur oleh regulasi yang pada prinsipnya itu ada 3 basic. Yang pertama itu basic teknokratik. Jadi teman-teman OPD itu apa istilahnya mempelajari sendiri gitu ya. Kira-kira kebutuhan masyarakat itu apa ya? Dari mungkin berbagai masukan, kajian dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu perencanaan berbasis politik. Kemudian yang tidak kalah penting itu yang ketiga, berkaitan dengan aspek atau basic partisipatif. Nah, untuk basic partisipatif itu kan diawali mulai dari musyawarah tingkat pedukuhan ya. Musyawarah tingkat pedukuhan. Jadi kami meyakini kemungkinan kecil terlewat ada masalah gitu ya. Walaupun mungkin penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan tahun itu juga, tetapi nek masalahnya kita kok hampir semuanya tertapis gitu ya. Karena memang musyawarahnya itu di level pedukuhan. Nah, ketika musyawarah di level pedukuhan itu kan ada namanya PPBMP ya. PPBMP itu nanti menyaring, katakanlah ada masalah 10, kemudian yang bisa dibiayai PPBMP itu ada 3 gitu ya, kan berarti masih ada 7. Yang 7 itu kan nanti masuk di musyawarah tingkat kelurahan gitu ya. Nah nanti katakanlah kalau pedukuhannya ada 10, masing-masing pedukuhan menyisakan 7 masalah kan berarti 70 ya. Nah 70 itu kan dirembuk di level kelurahan, mungkin sudah selesai 50, kan berarti masih ada 20 Sisanya ya, masih ada yang 20. belum selesai. Nah, kemudian yang 20 itu nanti ada musyawarah di tingkat Kapanewon, kemudian pas di tingkat kabupaten ketemu gitu ya. Jadi konsep besarnya seperti itu, Mbak. Dengan pola seperti itu 100% yakin masalahnya sudah terkolek semua. Tetapi penyelesaian masalah itu yang mungkin bisa bisa dilakukan step by step. Mana yang sudah bisa diselesaikan oleh pemerintah, mana yang belum. Nah, dalam konteks kegiatan teritorial, Pak Dandim itu mengambil yang belum kira-kira seperti itu. Yang belum tertampung, yang Ya, belum terselesaikan. gitu. Dan itu ya, banyak, dan itu banyak. Banyak, oke, banyak. Dan tadi tuh waktu Pak Hermawan jawab tuh kayak sumringah, senyum gitu Pak. Karena memang terasa ini ya Pak, ini benar-benar mendorong pembangunan di Bantul ya? Iya. Jadi nyuwun pangapunten ya, setiap tahun itu kan, ini mohon maaf Pak Dandim,
Ya. Setiap tahun itu kan pemerintah daerah itu mengalokasikan untuk TMMD itu kan belum banyak sebenarnya. Apabila disandingkan dengan TMMD yang ada di luar Bantul, terutama yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kita kan sering komunikasi. Kita itu baru bisa menganggarkan 275 setiap TMMD Sengkuyung gitu ya. Dan kalau TMMD reguler kalau tidak salah sekitar 675 gitu ya. Kalau kita melihat outcome-nya atau dampak yang dirasakan masyarakat, itu mungkin angka 275 itu menjadi kelihatan kecil gitu ya, dibanding manfaatnya gitu ya. Pasti kegiatan yang berkolaborasi dengan TNI, manfaatnya pasti akan dirasakan oleh masyarakat, karena memang permasalahan itu muncul dari masyarakat itu sendiri. Oke, jadi kalau misalnya dilihat dari sudut pandang pemerintah Kabupaten Bantul, memang kolaborasi ini penting ya Pak, dan ini sudah berjalan bertahun-tahun gitu. Ya. Oke, kembali lagi ke Pak Fikri. Tadi kita sebenarnya sudah sempat singgung sih Pak, bahwa TNI itu bagi sebagian masyarakat kita lebih banyak dikenal soal pertahanannya. Padahal barangkali sebetulnya program teritorial ini tuh juga punya efek atau dampak dalam kerangka pertahanan. Gitu nggak sih Pak Fikri? Mungkin bisa dikoreksi atau bisa diceritakan kepada sedulur Bantul. Untuk program-program kita kan kegiatan berupa teritorial Mbak ya, di Kodam Bantul terutama kan demikian. Tapi memang impact-nya itu ke bidang pertahanan Mbak. Karena sekarang kan ketahanan bukan cuma ketahanan semata-mata kita cuma perang dengan negara luar, bukan. Tapi juga ada ketahanan ekonomi, ketahanan juga ketahanan air, ketahanan bencana. Nah semua ini kita juga, program-program kita ini semuanya untuk mengarah ke sana Mbak. Bagaimana kita mendukung ekonomi masyarakat menjadi lebih bagus, bagaimana kita mendukung pertanian masyarakat menjadi lebih bagus, bagaimana kita juga mendukung ketahanan pangan dengan ikut terlibat kegiatan penyuluhan ataupun babinsa kita juga, mereka juga terlibat dalam kegiatan pengawasan serap gabah ataupun juga distribusi pupuk. Nah semua kan arahkan nanti ujungnya ke arah pertahanan semua Pak. Tapi memang zaman sekarang kan bukan cuma katakan kita berperang dengan tetangga, bukan untuk dari musuh luar, bukan ya, tapi memang juga bagaimana kita masyarakat ini kita bersama-sama untuk wujudnya ada ketahanan nasional demikian Pak. Oke, jadi memang posisinya program teritorial terkait pertahanan memang di situ ya Pak. Betul Pak. Dan ini ada salah satu program teritorial yang menarik, yaitu adalah penanaman mangrove. Iya. Pak Fikri, dari banyak jenis tanaman untuk penghijauan, kenapa mangrove yang dipilih? Kenapa mangrove dipilih Mbak ya? Yang pertama kalau kita lihat kontrol wilayah Bantul, luas kita kan lebih kurang 506.000 meter persegi kalau nggak salah. Kemudian juga kita melihat kontrol wilayah kita juga, kita lebih kurang 30% pertanian Mbak ya, untuk wilayah Bantul. Kemudian juga untuk wilayah hutan kita kan di sekitar Delingo maupun Imogiri lebih kurang kan 3.000 sampai 5.000 hektar demikian. Kemudian kalau kita melihat garis pantai kita kan cukup panjang Mbak, kita lebih kurang 17 km. Itu kalau kita ukur dari Parangtritis sampai ke ujung Pandan Simo kalau salah betul Pak. Okay. Itu kan lebih kurang 17 km. Dihadapkan dengan situasi demikian, kenapa kami memilih mangrove? Kami bilang sangat penting karena berbatas kita dengan bagian selatan dengan Samudra Hindia, sehingga ini mangrove menjadi pilihan kita dengan keunggulan-keunggulan mangrove itu sendiri Pak. Kalau kita lihat mangrove kan pertama dia juga bisa menahan abrasi, juga bisa menahan gelombang laut, kemudian juga bisa untuk semacam tempat habitat untuk binatang-binatang laut kan demikian, sehingga kami memilih mangrove harapannya dengan ya pertama untuk ketahanan pantai sendiri Pak ya, kita juga melihat bahwa pantai kita selatan juga langsung dengan Samudra Hindia, sehingga kalau ada bencana berupa mungkin tsunami ya semacam barrier buat kita demikian sih Pak, sehingga kita lebih fokus ke mangrove demikian Pak. Oke, jadi itu ada pertimbangannya kenapa mangrove yang dipilih. Dan soal abrasi ini ya Pak Hermawan, kita dulu bahkan pernah di tahun sekitar 3-4 tahun lalu kita pernah ada abrasi besar juga di Bantul. Tapi kalau dari pertimbangan yang disampaikan oleh Pak Fikri, Pak Hermawan ada pendapat lain atau menyambutnya seperti apa nih? TNI membangun atau menanam mangrove di Bantul gitu. Jadi mungkin seperti ini Mbak, perspektif dari pemerintah. Sebenarnya Pemda dan TNI itu kan hampir sama, atau tugasnya sebenarnya hampir sama. Cuman caranya mungkin yang beda ya Pak Dani. Kalau kami mungkin lebih fokus ke penyelesaian permasalahan kesejahteraan ya yang ada di
Bantul, kalau boleh mungkin kan Mbak, kalau boleh sedikit menggambarkan berkaitan dengan tadi apa kaitan mangrove dengan ketugasan kita. Nyuwun pangapunten, napa niku permasalahan kita itu kan banyak ya. Kalau boleh kami gambarkan contoh yang paling sederhana dan belum selesai gitu ya, belum selesai, tetapi ada progres ya. Mungkin kalau di ONCE atau dikaji, mungkin ada keterlibatan dari Pak Dandim juga gitu ya. Yang pertama itu berkaitan dengan angka pengangguran terbuka. Kalau kita berbicara tahun 2021, kemudian 22, 23, 24 itu kan mengalami perbaikan. Dari yang angka 4, sekian, kemudian posisi terakhir kemarin itu di tahun 2025 itu menjadi 3,57 gitu ya. Angka pengangguran ya artinya kan ada perbaikan gitu ya. Kemudian angka kemiskinan kita itu kan lumayan gitu ya. Tahun 2021 14, sekian persen, kemudian posisi terakhir itu 11,54% kalau nggak salah gitu. Nah, kami meyakini kenapa pengangguran terbuka bisa membaik gitu ya. Kemudian angka kemiskinan menurun, salah satunya ya tadi kinerja kolaborasi dengan Pak Dandim. Sebagai contoh untuk yang mangrove. Mohon izin Pak Dandim, sekarang kan banyak pergeseran orang berwisata ya. Betul. Nah, dulu kan seneng sing rame-rame, sekarang kan banyak juga yang memilih ekowisata gitu ya. Oh iya, menepi anak indie gitu Pak, Gitu sambil ya. melihat sunset gitu. Ya, mungkin. ada sebagian masyarakat kita itu yang mau membayar beli mangrove, tanam sendiri itu kan ada ya Pak, posisi sekarang kan sudah ada. Nah, dari situ bisa menciptakan lapangan pekerjaan, otomatis nanti akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Oke, kolaborasi ini ternyata tetap muaranya adalah pada kesejahteraan karena data soal kemiskinan atau pengangguran itu adalah data yang selalu seksi untuk dibaca Pak, selalu jadi spotlight untuk masyarakat kita. Seberapa banyak masyarakat kita yang masih menganggur, seberapa banyak kemiskinan kita, dan sekarang memang PR-nya masih di 2 digit ya Pak Hermawannya. Oke, tapi Sedulur Bantul masih banyak hal yang akan kita bahas. Nanti juga akan ada cerita seru langsung dari masyarakat yang menerima manfaat dari program teritorial ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Pagi. Di tengah gejolak tanah Jawa, ketika asap perang Jawa baru saja mereda, lahir sebuah amanah besar bagi sebuah wilayah yang kini kita kenal sebagai Bantul. Tahun 1831, Sri Sultan Hamengkubuwono V memberikan kepercayaan penuh kepada seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta, Raden Tumenggung Mangunnegoro. Beliau ditetapkan sebagai Bupati pertama Kabupaten Bantul. 14 tahun lamanya, dari 1831 hingga 1845, beliau memimpin dengan amanah yang tidak ringan, menjaga keamanan wilayah pasca perang, menata birokrasi pemerintahan yang baru terbentuk, membangun fondasi sosial dan ekonomi bagi rakyatnya. Namun, lebih dari sekedar jabatan, Raden Tumenggung Mangunnegoro mewariskan sesuatu yang jauh lebih berharga: jiwa kesatria, semangat gotong royong, dan cita-cita luhur untuk Bantul yang sejahtera. Hari ini, kita merayakan jejak panjang itu, mengenang sejarah untuk menggenggam masa depan. Oke, Sedulur Bantul, terima kasih masih menyimak Ngopi Pagi ya. Terus ini tadi Pak Hermawan izin sebentar begitu, tapi harapannya saya nanti balik lagi ya. Kalau kabur ya kita panggil aja nanti. Oke, dan tadi seperti yang sudah kita janjikan, akan ada cerita banyak dari masyarakat yang memang menerima langsung manfaat dari program teritorial. Ada Pak Yulianto atau yang biasa disakra Pak Menco. Selamat pagi Pak Menco. Oke. Pak Menco ini sekarang tinggalnya di Saradan, Kapanewon Delingo ya Pak? Desanya Terong ya Pak ya? Ya, di Terong Pak. Pak Menco, tadi kita banyak ngobrol dengan Pak Hermawan dan juga Pak Fikri begitu. Dan tapi sebelum nanti Pak Menco cerita, kita kembali ke Pak Fikri lagi. Salah satu program teritorial yang akhir-akhir ini banyak perhatian itu pembangunan jembatan Pak Fikri. Kenapa sih, apa sih pentingnya jembatan gitu untuk Bantul? Pentingnya jembatan ya. Jembatan ini memang secara instruksi dari Bapak Presiden langsung Pak ya,
untuk memerintahkan pembangunan jembatan karena beliau melihat beberapa tempat yang viral-viral kan demikian. Ada yang anak SD, Pak Prabowo saya ke sekolah nyebrang sungai kan demikian. Pakai tali, ada yang buka sepatu, ada yang ini sampai sekolah pun basah-basah. Nah dari hal demikian sehingga Pak Prabowo memerintahkan kepada Bapak Kasat untuk membangun jembatan. Kalau kita lihat jembatan fungsinya ya sebagai penghubung ya, tetapi kan penghubung ini bukan sekedar penghubung, tapi adalah semacam menyatukan beberapa kegiatan antara masyarakat kan demikian Pak, dari yang petani, kemudian juga anak sekolah, kemudian juga pedagang dari tempat satu tempat yang lain yang mereka membutuhkan akses kan demikian. Intinya sih lebih memudahkan akses masyarakat Pak. Kenapa kita jembatan ya untuk memudahkan masyarakat baik secara ekonomi, pertanian maupun perdagangan Pak. Intinya tetap ke kesejahteraan masyarakat lagi sih Pak. Oke, jadi yang disambung bukan hanya antar wilayahnya saja, tapi konektivitas manusia dan aktivitasnya ya Pak Fikri. Tapi emang beneran kayak gitu seluruh Bantul? Kita akan tanya ke Pak Menco ya. Ini kemarin di Terong juga salah satu program yang didapatkan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan jembatan. Itu lokasi tepatnya di sebelah mana sih Pak Menco? Lokasinya di Pangkah Saradan Terong, Pak. Jadi, itu menghubungkan apa itu, Pak? Itu jalan antar bisa menghubungkan dari Pedukuhan Saradan sampai Pasar Ndangwesi Pantulan. Terus yang paling utama itu adalah akses untuk pertanian, Pak. Karena mayoritas di sana adalah lahan pertanian. Oke, itu panjangnya jembatannya berapa meter, Pak Menco? 9,8, Pak. 9,8 lebar 4 meter. Oh, lebarnya 4 meter. Pak Menco mungkin bisa diceritakan kepada sedulur Bantul dulu sebelum ada jembatan ini, kondisi di sana potretnya seperti apa? Jadi di sana itu kan pada waktu itu sungainya itu kalau pada musim penghujan kan pasti banjir Pak. Jadi warga petani yang di sana kalau mau ke sawah, aktivitas di sawah itu cuma jalan satu-satunya lewat itu hanya di bendungan, di atas bendungan itu lebar sekitar 30 cm Pak. Cuma 30 cm? Ya, Pak Dadim juga pada waktu survei ke sana melihat ibu-ibu gendong suket itu Pak sama bapak-bapak lewatnya di situ. Jadi Kodim Bantul terus membuatkan jembatan itu bersama-sama dengan masyarakat, gotong royong Pak. Berarti dulu sebelum ada dibangun jembatan ini Pak Menco, petani-petani yang ada di sana, misal mereka sudah selesai panen terus mau bawa hasil buminya, ya nyebrang sungai itu? Iya. Jalan kaki? Beneran dipikul gitu Pak? Betul Pak. Terus kita mau cross check kebenarannya Pak, karena kita sempat dengar rumor, dulu sebelum ada jembatan, saking susahnya akses, karena kalau misalnya nggak bisa lewat itu kan harus muter lewat jalan setapak hutan ya Pak. Pernah hujan lebat, kemudian dia terjebak sampai harus bermalam, sampai suaminya nyari gitu. Ini kebetulan ibu-ibu yang di sawah, itu benar Pak Menco? Ya Pak, betul Pak, karena kalau musim penghujan datang, kalinya kan dalam itu Pak sungainya itu. Jadi para petani itu kan nggak bisa lewat yang tanggul itu tadi, dan mereka itu menginap. Kalau muter ke jalan dusun itu lewat jalan hutan. Jadi alhamdulillah saat ini adanya jembatan itu, Kodim Bantul juga membedah jalan sepanjang 1 kilo lebih menuju jalan yang di sebelah dusun. Jadi sekarang petani lebih leluasa mau lewat sebelah barat bisa, mau lewat jalan baru bisa Pak. Oke, jadi tapi itu memang benar ya Pak Menco? Nggak cuman sekali dua kali petani di sana itu misalnya udah wes mendung gitu, lihat mendung, aku harus sampai rumah dengan cepat gitu, karena resikonya kalau hujan akan lebih besar. Dan nggak cuma 1-2 petani yang akhirnya milih kalau mereka terjebak mending menginap aja. Betul Pak. Atau nunggu lama. Tapi itu terus gimana Pak akhirnya sang suami bisa menemukan istrinya ternyata masih di ladang? Suaminya mencari di sepeda motornya di sebelah seberang barat Pak. Jadi suaminya muter nanti lewat kelurahan Muntuk, sawah yang Muntuk Pak, sebelah selatan. Jadi nanti muter lagi Pak, karena jauh. Tapi tadi juga Pak Menco bercerita bahwa ini tuh bentuknya gotong royong antara masyarakat dengan TNI. Itu awalnya gimana Pak? Akhirnya mungkin bisa diceritakan. Kalau tadi kan versinya dari Kodim, kalau versinya masyarakat bentuknya gimana? Apakah pas datang gimana, kemudian menyampaikan yang dibutuhkan apa gitu, pripun Pak Menco? Jadi Pak Babinsa kan di wilayah kami ada Babinsa Pak, ada 2 Babinsa di Terong itu.
mendatangi kami terus berdiskusi terkait dengan keluhan-keluhan masalah-masalah di wilayah Terong, dan disepakati bahwa kami ini butuh jembatan, kami itu butuh jalan, TNI memfasilitasi, kita sama-sama bekerja untuk mewujudkan impian masyarakat. Oke. Biar aktivitas petani di sana itu lebih mudah, gitu Mbak. Ada Ya cerita terjadilah menarik, itu Pak. Mbak, proses Oh. sampai pembangunan selesai sampai saat ini Mbak. Berapa bulan itu Pak pekerjaannya? 1 bulan lebih Mbak. Ada cerita menarik nggak Pak? Karena kami juga dengar ternyata tidak hanya kaum pria aja yang ikut gotong royong bangun jembatan di sana. Itu Ya, betul? yang gotong royong itu semua Mbak, dari muda, tua, ibu-ibu, nenek-nenek, banyak Pak. yang di sana. Nenek-nenek Iya. masih kuat itu ngaduk semen. Masih. Pak Menco bisa? Bisa Mbak? Pak Fikri bisa? Sedikit bisa. Oke, itu waktu kemarin survei di sana kemudian melihat ada ibu-ibu yang gotong suket gitu. Gimana sih perasaan Pak Fikri waktu lihat fenomena itu? Jadi kita melihat memang apa Mbak ya, kita agak sedikit miris juga Mbak ya. Maksudnya kita kan sudah cukup lama kalau kita bilang merdeka, tetapi ternyata di wilayah kita ternyata masih ada yang ibu-ibunya sampai jauh ke dalam cuma untuk mengangkat suket, itu kan demikian. Jadi secara ini kami juga pribadi itu kita tetap pasti terenyuh Mbak. Cuma kan dengan ada program ini kami berharap bisa lebih memudahkan masyarakat, masyarakat lebih gampang lah Pak untuk membawa hasil taninya, tidak harus memikul, tapi dengan ada jembatan sekarang bisa naik motor Mbak. Jadi dengan adanya jembatan ini akhirnya masyarakat juga berinisiatif Mbak. Yuk gimana kalau kita tambah jalan baru sehingga masyarakat bersedia untuk membebaskan lahannya lebih kurang 1 kilometer ke dalam Mbak. Oh itu ini, berarti ada beberapa masyarakat yang memang rela atau Rela, ikhlas betul. menghibahkan tanahnya, itu betul Pak Menco? Betul sekali Mbak. Jadi area jalan baru yang dibuat Kodim itu memang semua lahan masyarakat Mbak. Jadi beberapa masyarakat itu kita kumpulkan, kita diskusi, dan beliau-beliau itu merelakan. Akhirnya, tapi secara tidak hanya secara lisan, mereka mau membuat surat pernyataan bermeterai biar tanah mereka dijadikan jalan untuk fasilitas umum. Keren ya, tepuk tangan dulu seluruh Bantul. Maksudnya di saat kita mendengar kadang mungkin berita di luar sana ya Pak, banyak yang ribut-ribut soal tanah, banyak yang ribut-ribut soal bahkan dengan saudaranya sendiri. Ini direlakan tidak untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan kemaslahatan umum. Tapi ini nggak dipaksa Pak Menco sama Pak Fikri kan? Enggak Mbak. Oh Karena nggak iya, pernah, ya? oke. Pernah nggak ya? Oke. Karena Tanya, memang Mas. jembatan ini berarti semacam titik Mbak, semacam titik menghubung tetapi membuka akses baru sih Mbak. Dia benar-benar baru. Jadi kalau selama ini mungkin harga hasil bumi di sana mahal karena harus memikul Mbak, tetapi dengan ada jembatan lebih mahal lagi terjangkau mungkin kalau ya. Lagi. Karena Lebih memang harus seperti terjangkau. ada pohon, jalan kan ada pohon jati juga sih Mbak. Ya. Jati itu kalau kita pakai jalur pikul kan pasti harganya murah karena orang biaya untuk transport dari dalam ke pinggir jalan kan lebih mahal. Tapi dengan jembatan ini dan juga ada jalan baru ini sehingga harga jatinya lebih Bisa bernilai tinggi mendongkrak, Mbak. ya, Ah, oke. Karena adanya akses baru ini sih Mbak. Demikian. Jadi nilai jualnya lebih meningkat begitu kan. Dan kalau tidak salah Pak Menco, dengan adanya jembatan ini malah bisa membuka lahan pertanian yang baru ya Pak? Betul Mbak, jadi adanya jalan baru dan jembatan ini, masyarakat secara mandiri itu membuka lahan pertanian baru Mbak. Jadi di sana kan banyak pohon-pohon besar Pak, sekarang dijual terus untuk biaya bego untuk membuat sawah-sawah baru. Jadi lahannya tambah sekitar 1 hektar lebih Mbak sekarang. Keren. Tambah 1 hektar, tadi juga seperti yang disampaikan Pak Hermawan, tenaga kerjanya juga meningkat, kemudian hasil panennya juga lebih banyak lagi karena ada lahan pertanian yang baru gitu. Dan kalau tidak salah juga Pak Menco selain ini dapat pastinya manfaatnya jembatan ini ada juga program IPOM apa ya, irigasi dan pompa hidram gitu. Mungkin sebelum nanti Pak Menco juga cerita, Pak Fikri bisa jelaskan ya kalau program khusus pompa hidram ini apa sih Pak? Jadi dia sifatnya lebih ke memanfaatkan tenaga natural atau alam. Kalau kita bilang
efek benturan airnya itu, Mbak, sehingga dia bisa mendorong airnya ke tempat lebih tinggi, Mbak. Dan ini memang dipasang pada tempat-tempat yang ada air mengalir secara terus-menerus dan kontinu, Mbak. Tapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat Pak Menco setelah akhirnya dapat ini sumur bor ini dari TNI? Terkait karena Deringu itu kan pegunungan, Mbak. Terkenalnya kalau musim kemarau itu kan kita kekurangan air. Susah air ya Pak? Ya, tapi Akses ya air bersih. adanya kegiatan TNI AD Manunggal Air sekarang beberapa titik di Terong khususnya itu sudah ada bantuan dari TNI AD terkait dengan baknya, terus sumurnya, sekaligus pipanisasi juga ada, Mbak. Oh, pipanisasi? Ya. Kayak apa itu bentuk programnya? Pipanisasi itu adalah Kodim itu memberikan bantuan pipa HDP itu, Mbak, dari tampungan menuju ke rumah-rumah warga. Jadi akses air bersihnya lebih mudah dibanding Ya. sebelumnya. Dulu sebelum ada program ini, gimana masyarakat di sana mendapatkan air bersih, Pak Menco? Kalau dulu itu ya karena pada waktu musim penghujan kan debit kita kan masih ada tuh, Mbak. Sekarang kan sumur-sumur kan udah nggak berfungsi lagi. Sekarang kan menggunakan sumur bor itu, Mbak. Kalau dulu apakah mereka juga harus misalnya menunggu dropping air atau bahkan apakah ada juga masyarakat yang harus membeli air gitu Pak di zaman sekarang? Ada, Mbak. Jadi kalau kesulitan air kita itu cuma mengharap droppingan dari BPBD maupun PMI, dan ada juga yang dengan mandiri kita membeli tangki-tangki swasta itu, Mbak. Membeli dengan uang pribadi. Di waktu musim kekeringan. Iya, karena tadi juga Pak Menco sampaikan, kalau kemarau memang akses air bersihnya susah untuk di sana. Dan tadi ada yang menarik, seperti yang disampaikan oleh Pak Fikri, sudah berapa puluh tahun kita merdeka. Tapi masih ada beberapa masyarakat kita yang memang belum bisa menikmati fasilitas yang mungkin bagi kita mudah didapatkan gitu kan Pak Fikri. Itu semua kan. Dan mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa program teritorial ini dilaksanakan gitu Pak Fikri. Dan ini ada yang tanya juga Pak. Kalau misalnya ada daerah lain yang menginginkan hal yang sama, program yang sama gitu, cara mengaksesnya seperti apa? Misal kayak besok di Sendang Sari juga akan ada program teritorial. Mungkin di Piungan, mungkin di Kapanewon yang lain, mereka membutuhkan fasilitas atau program yang sama, caranya gimana Pak? Kami di tiap-tiap desa kan ada ini, Pak. Tiap kelurahan ada 2 orang Babinsa, Pak. Jadi Babinsa ini sering berkomunikasi dengan masyarakat, sering berinteraksi dengan masyarakat. Selama ini kami meminta data dengan melalui Babinsa sih, Pak. Jadi memang kita memanfaatkan Babinsa yang ada secara langsung di lapangan, dan juga Babinsa nanti akan meninjau, mensurvei, kira-kira apa yang disampaikan masyarakat ini sesuai apa tidak, kan demikian, Pak. Oke, jadi perpanjangan tangannya bisa melalui Babinsa di tiap kelurahan ya, Betul. Pak Fikri. Gitu ya, Seluruh Bantu. Dan sebenarnya ceritanya masih banyak ya, Pak Menco ya. Cuman nanti kita mungkin bisa lebih banyak ngobrol banyak lagi terkait program ini. Nanti kita juga ada games di segmen terakhir sebelum kita tutup. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Pagi. Bantul, kabupaten di wilayah selatan daerah istimewa Yogyakarta ini, tidak dibangun di atas tanah yang tenang. Perjalanan Bantul dimulai dari puing-puing Perang Jawa yang mengendap di memori rakyatnya. Bupati pertama Bantul kala itu, KRT Mangunegoro, dilempar pada badai politik, sosial, dan ekonomi yang luar biasa. Tak cuma soal keamanan wilayah pasca Perang Jawa, KRT Mangunegoro juga harus mengurus birokrasi dan kesepakatan politik demi menghadapi tekanan tanam paksa. Bermula dari tanam paksa, kebun-kebun tebu kian membentang di Bantul. Deru-deru pabrik gula mulai menggeliat di tanah ini. Demi menyokong industri ini, Dam Kamijoro dibangun pada tahun 1924 di bawah kepemimpinan Bupati KRT Dirjokusumo. Dari masa ke masa, Bantul terus membaca zaman. Rel kereta mengular, pasar-pasar riuh di berbagai sudut, sekolah-sekolah bermunculan dan mencetak para pemikir. Tiga bupati datang dan pergi silih berganti, masing-masing menorehkan legasi, menuntun masyarakatnya mendobrak bilik-bilik modernisasi. Lantas, masyarakatnya terus diuji, ditempa. Sebagaimana Bantul pernah luluh lantak akibat guncangan gempa 2006, semangat gotong royong masyarakat Bantullah yang membawa tanah ini lekas pulih dan bangkit lebih kuat.
maka rasanya tak salah apabila Bantul Bumi Satria dibawa sebagai nilai jati diri masyarakat Bantul untuk berdiri tanpa gentar, adaptif terhadap zaman, serta bahu-membahu untuk mendongkrak kesejahteraan rakyatnya. Halo Seluruh Bantul, dan seperti yang kita janjikan, ini dia Ngopi Pagi Fun Game. Tepuk tangannya dulu dong. Oke. Pak Fikri dan Pak Hermawan, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita akan merefresh dulu. Ini nama permainannya adalah tebak emoji. Ya, nggak cuma sekedar menebak emoji sih. Kita ada 20 emoji di sini. Seluruh Bantul bisa lihat nggak? Kelihatan nggak? Oke. Jangan diintip ya Pak. Nanti Pak Fikri ataupun Pak Hermawan akan mengambil satu-satu emojinya seperti apa. Nanti misalnya dapat emoji apa, silahkan ditujukan ke kamera. Pak Fikri bisa ditujukan ke kamera mana nanti? Oke, di sebelah sana Pak Hermawan bisa tunjukkan juga ke sebelah sana. Sebentar, saya acak dulu ya. Edit. Oke. Mulai dari Pak Fikri dulu, silahkan ambil satu. Oke, disimpan dulu. Pak Hermawan ambil satu, disimpan dulu. Satu loh Pak, satu. Oke, mulai dari Pak Fikri bisa ditunjukkan ke kamera, dapatnya apa? Wis. Sebelum kita spill ke Pak Hermawan, Pak Fikri, kalau lihat emoji ini teringat akan hal apa Pak? Ini teringatnya kepada api semangat nih, Mbak. Wis, api semangat. Api semangat apa Pak Fikri? Semangat berkobar-kobar pokoknya. Oke. Untuk mempertahankan NKRI Betul, ya betul. Pak Fikri ya. Kalau Pak Hermawan dapat emoji apa ini? Oh. Tapi saya ingatnya kok Parangtritis ya. Ini karena ada apa namanya warna putih biru ya. Oh, oke. Langsung kelingan Parangtritis. Kirain karena ada alasan apa? Karena itu emoji ini biasanya dipakai oleh anak-anak Gen Z kalau mereka tuh terharu terhadap sesuatu gitu sih Pak Hermawan. Tapi nggak apa-apa. Parangtritis, oke. Kita ambil kartu kedua. Sebentar, gimana ini? Silahkan ambil lagi Pak Fikri, mau yang mana? Boleh. Oh boleh, di tengah Oke. boleh. Pak Hermawan mau yang mana Pak? Oke, saya mau ambil yang ujung. Oke, Pak Fikri silahkan. Oh, udah lihat belum sih Pak Fikri dapetnya apa? Ini kayak avatar ya. Tadi elemen api, sekarang dapat elemen Air, es. Mbak, iya. Iya, apa yang mengingatkan Pak Fikri akan emoji ini? Kalau ini sih kita membeku nih, Mbak ya. Kenapa? Freeze nih, kan freeze, membeku nih. Oke, Fikri membeku. Ada nggak pernah Tidak momen- berkata-kata gitu nih Mbak kalau bicara ini. Tidak bisa ngomong-ngomong gitu. Ada nggak momen selama bertugas nih Pak Fikri mungkin terkait dengan program tutorial yang membuat Pak Fikri itu sampai nggak bisa berkata-kata, sampai membeku? Kalau secara program sih Mbak, kita melihat daripada hasil sih Mbak ya. Kita melihat hasilnya tidak berkata-kata itu ya karena saking takjubnya dengan kalau kita melihat ini hal yang kecil sih mungkin kita lihat Mbak ya. Hal yang kecil cuma bangun jalan, bangun jembatan, tapi buat masyarakat di sekitar saya lihat tidak bisa berkata-kata, wah mereka happy gitu loh. Dampaknya sangat luar biasa sehingga mereka kalau kita datang itu berkomunikasi, berbicara dengan mereka sampai kita wah ternyata nih efeknya sungguh luar biasa buat masyarakat sekitar. Oke, tepuk tangan dulu dong. Emang benar, ambilnya emoji beku ya. Kalau Pak Hermawan apa emoji kedua? Oke. Ini mengingatkan Pak Hermawan soal apa Pak? Kalau kita pengen maju harus kompak. Wih, tepuk tangan. Apa sih Pak? Nanti coba bisa dilihatin sekali lagi nggak? Ini salaman. Oh iya, oke, salaman. Kalau betul. TMMD nggak salaman, nanti Pak Tentara kerja sendiri. Oh iya, keren. Oke, masih boleh ambil satu lagi? Oke, satu lagi kita pilihkan. Tadi sih sedulur Bantul sih berharapnya dapat emoji yang susah gitu ya Pak, biar bingung katanya. Ini sudah susah loh. Udah susah ya. Oke, dari Pak Fikri dulu Bang Pak, pilih satu. Yang pinggir Pak coba. Oke, yang pinggir. Saya yang paling pikir Mbak. Oh ya, boleh, silakan.
Pak Fikri bisa ditunjukkan ke kamera. Emoji ini mengingatkan akan apa, Pak? Wah, ini bingung, Pak ya. Saya juga bingung kalau gini. Emoji bingung yang bikin iya, bingung benar. ya? Betul, Pak. Atau ini deh, selama bertugas tidak harus tentang soal program teritorial. Pernah ada hal-hal yang membingungkan gitu buat Pak Fikri? So far nggak ada sih, Mbak ya. Alhamdulillah lancar ada. semua, saya lihat sih, Mbak, nggak ada yang bingung. Nggak ada Karena yang ada beliau bingung. masalahnya, Mbak. Ada Pak Hermawan, jadi kalau kita bingung langsung ke beliau gitu. Nggak Kayak pernah kemarin ada contohnya, Pak ya, kita bingung. sempat bingung gini ya, waktu yang viral itu, Pak ya. Oh iya. Jadi kita menerima informasi ada viral, ada sungai yang tulisannya Bantul gitu kan. Ada sungai digambarkan waktu itu sungainya ada batu-batunya, ada masyarakat melewati batu-batu besar. Akhirnya saya bingung, Bang ini yang mana nih daerah ini? Ke beliau gambar mana, Bang ini ada di Bantul, saya bilang gitu. Karena kan itu ibarat kata itu menyampaikan bahwa ini masih butuh jembatan kan demikian. Tapi setelah kami tanyakan ke beliau, Bang Hermawan, oh nggak ada, dia bilang ada di Bantul betul Pak ya. Iya, Itu yang nggak ada. membinggung waktu itu sih, Pak. Oh, bingungnya cuma masalah buta arah aja, buta peta aja Pak Iya, Fikri. betul. Karena mungkin ini ya belum begitu akrab sama Bantul ya Pak Fikri. Berapa lama sih di Bantul? Sudah 10 bulan ya, Pak. Oke, tapi mungkin Pak Fikri kalau misalnya bingung mau ngecek jalan-jalan di Bantul, bisa cek CCTV kita loh Pak, bisa dicek di Betul. Bantul-pedia, nanti bisa dilihat CCTV kita di mana gitu. Belum semua sih Pak, Tapi nggak doain sampai ya. ke ujung-ujung kampung Pak ya. Belum sih Kalau Pak, kita ya. ada ke ujung kampung Pak. Oh, sudah jadi bingung berarti. Oke, emoji terakhir Pak Hermawan. Ini apa tuh? Baru ini Pak, kenapa ya Pak Hermawan dapat begini terus gitu? Ingat apa Pak? Saya ingat setiap TMMD itu ada ini. Pasti ada batu Pak ya. Kalau nggak pecah batu, bangun batu. Oke, jadi emoji batu ini mengingatkan Pak Hermawan akan TMMD karena tanpa batu nggak bisa bangun Iya. jalan, nggak bisa bangun jembatan. Oke, tepuk tangan dulu seluruh Bantul. Ini nanti bisa dibawa pulang boleh Pak Oke, buat terima kasih, Pak. oleh-oleh, iya buat nanti Saya simpan ya, Pak, ya. nge-game. Nanti ini Pak Fikri, apa namanya TNI di Kodim bisa diajak main game kayak gini Pak. Dan kalau misalnya kurang bisa kita cetakin aja nggak apa-apa. Bisa Oke. sih Pak, cuma merekanya yang nggak kuat nanti. Nanti kalau misalnya butuh bantuan kita boleh. Oke, kita akan lanjut soal program teritorial ya. Tadi kalau soal cerita programnya seperti apa sudah. Kemudian manfaat yang diterima masyarakat juga sudah. Sekarang kalau dari perspektif Pak Fikri maupun Pak Hermawan, sebenarnya indikator keberhasilan seperti apa sih yang sebenarnya diharapkan? Karena nggak mungkin kan cuma sekedar, oh udah selesai jalannya, udah selesai jembatannya, airnya udah sumur-sumurnya udah ada, nggak gitu kan? Mungkin dari Pak Fikri dulu, sebenarnya indikator keberhasilan seperti apa yang diharapkan? Kalau kami indikatornya sesuai dengan programnya Pak, kan nama juga program teritorial Pak ya, sehingga ini ada semacam kemenunggalan izin bersama rakyat. Itu indikator kita pertama, sehingga kita berharap kolaborasi antara masyarakat dengan TNI di masyarakat juga semakin meningkat. Yang kedua, indikator kami kan juga kami punya 8 wajib TNI Pak ya. Salah satunya adalah mengatasi kesulitan sekelilingnya. Nah mungkin yang menjadi indikator kami adalah bahwa dengan ada program-program ini masyarakat bisa terbantu Pak. Ibarat kata bisa mengurangi kesulitan masyarakat lah apabila ada kendala-kendala atau mungkin terkait dengan hal-hal yang ya mungkin dirasakan perlu peningkatan atau perlu mengatasi, mungkin kalau sudah diatasi mungkin kami lebih lebih terasa ini suatu hal lebih baik mungkin. Jadi indikatornya lebih ke impact-nya atau Impact ke dampaknya masyarakat. ke masyarakat. Ya. Kalau dari Pak Hermawan? Yang pertama tadi pengangguran gitu ya. Pengangguran Balik tuh lagi pengangguran ya. iya memang itu permasalahannya. Permasalahan inti kan di situ ya. Aktivitas atau kolaborasi TNI itu kan bagian tidak terpisahkan dari stakeholder bagaimana kita mencapai tujuan atau sasaran pembangunan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, nek kemiskinannya medun ya apik gitu loh. Oke. Nek wong randuwe semakin sedikit itu semakin bagus gitu ya. Nah ini kan bisa digadokke dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodim. Kemudian yang ketiga, orang miskin dan orang kaya itu semakin Gapnya semakin kecil. gapnya semakin sempit itu ya. Itu salah satu ukurannya. Kemudian yang terakhir lah 4 lah, karena indikatornya kan banyak ya.
asal masyarakat Bantul bisa beraktivitas normal, rukun, ya itulah salah satu keberhasilan. Oke, tepuk tangan. Jadi tidak diukur hanya dari sekadar pembangunan fisiknya yang selesai, tapi ya itu tadi. Kalau saya boleh menyimpulkan bahwa muaranya belum tetap ke kesejahteraan masyarakat kita, Ya. begitu. Oke, tadi soal harapan keberhasilannya. Tapi ini gimana sih Pak Fikri sama Pak Hermawan, strategi apa yang dilakukan agar program yang sudah terlaksana ini itu bisa apa ya, manfaatnya bisa jangka panjang gitu, atau kalau kita sebutnya sekarang sustainable. Kalau untuk dari Pak Fikri sendiri? Oh, yang pertama Mbak ya, terkait dengan sustainable ini kan memang kita membangun dari awal ya, kita harapannya sesuai dengan spesifikasi teknis ya Mbak. Jadi harapan kami yang kami bangun itu memang sesuai dengan standar yang bagaimana seharusnya, dan kami juga setiap pembangunan juga ditentukan berbagai standar tertentu sih Mbak yang harus disesuaikan atau dipenuhi. Nah itu terkait dengan spek yang kami siapkan. Kemudian yang kedua terkait dengan sustainable ya, kami berharap kepada masyarakat juga ikut menjaga, karena memang barang ini juga akan dipakai oleh masyarakat. Seperti kita lihat jembatan Mbak, itu kan juga kita harapan juga ada masyarakat untuk memelihara di sekitar lingkungan, termasuk juga pompa-pompa air juga adanya keterlibatan masyarakat dalam menjaga. Ini lebih ke kami mengharapkan adanya kolaborasi dengan masyarakat dalam hal untuk menjaga pemeliharaan dan hasil tersebut demikian. Oke, dirawat dan dijaga bersama ya Pak Fikri. Itu tadi Pak Fikri. Kalau Pak Hermawan, jawabannya nggak boleh sama ya Pak? Oh iya, nah, saya tadi sudah menjawab sama. Oke. Jadi mungkin perspektif dari Pemda kira-kira seperti ini. Ada masalah, ada puzzle-puzzle penyelesaian masalah. Nah, Pak Dandim itu menjadi salah satu puzzle gitu ya. Jadi kan kumpulan apa namanya? Kumpulan strategi-strategi gitu ya. Nah, puzzle dari kegiatan Kodim itu menjadi penting untuk menghubungkan jaringan-jaringan tadi, upaya untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran, kemudian endingnya kesejahteraan sosial. Sebagai contoh jaringan berkaitan dengan community based tourism gitu ya. Itu kan kita tidak membayangkan ya kalau daerah, mungkin nanti kalau jadi gimana izin Pak Dandim ya, yang di Rojosari, Di Belingo itu. yang sekarang sedang jalan, Jembatan yang jalan Oh, rapat, jalan Rojosari. yang masuk ke apa namanya, masuk ke sawah ke ujung gunung itu. Puzzle-nya Pak Dandim itu bisa membuka community based tourism di situ. Ya, kira-kira seperti itu, Mbak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sustainable dalam konteks kasat mata gitu ya. Nah, tentu nanti akan kita gadok-gadoknya dengan program yang ada di tempat kita. Apakah itu programnya ada di DPU? Mungkin nanti untuk penghubung, Pak Dandim kan punya jalan yang kemarin dibangun. Nanti untuk jalan desa yang menghubungkan ke sana, nanti mungkin akan kita perbaiki, diperlebar dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, puzzle berikutnya nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan di kelurahan yang kita gadok ke. Sebagai contoh, kalau kemarin Pak Dandim membangun di Rejosari itu mungkin kurang lebih 700-an meter gitu ya. Nah, nanti kita teruskan menggunakan anggaran BKK katakanlah. Nanti kita naikkan lagi ke atas pendampingan dengan program yang lain gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu seluruh Bantul. Iya, oke. Pertanyaan terakhir, janji pertanyaan terakhir ini. Ada pesan untuk masyarakat Bantul yang ingin disampaikan, tapi sapaan akrabnya sedulur Bantul ya Pak Fikri dan Pak Hermawan. Mungkin dari Pak Fikri dulu pesannya kepada sedulur Bantul. Seluruh Bantul, Mbak. Iya, sedulur Bantul. Sedulur Bantul, baik. Pesan kami kepada sedulur Bantul bahwa pada saat ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, kami dari Kodim bersama dengan pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program teritorial yang intinya adalah untuk mengatasi kesulitan rakyat. Jadi kami berharap dengan program-program ini kami nanti bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, bersama-sama kita membangun negeri, bersama-sama kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar dan sesuai dengan harapan kita bersama pada 2045 kita bisa mencapai Indonesia Emas. Tepuk tangan.
Ya, kita dukung bersama ya Dulur Bantul agar mencapai generasi Indonesia Emas pada tahun 2045. Kalau untuk Pak Hermawan, jangan sama ya Pak. Pokoknya pesannya itu. Untuk saya yang pertama lagi. Kalau saya kedua sudah minggu lagi nanti. Oh enggak, Pak Hermawan pesannya. Pesannya untuk sedulur Bantul, permasalahan Bantul itu kan banyak itu ya, banyak sekali dan tentu pemerintah tidak bisa menyelesaikan sendiri. Masing-masing stakeholder itu bisa berperan aktif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita semua. Kita sudah melakukan itu, keterlibatan dari masyarakat, keterlibatan dari pemerintah kelurahan, keterlibatan dari kampus, kemudian keterlibatan dari jajaran TNI Polri, dan kami masih akan terus merusui Bapak Ibu untuk bersama-sama memajukan dan menyelesaikan satu persatu permasalahan yang ada di Kabupaten Bantul. Oke, Mbak. tepuk tangan. Beda jawabannya Pak, tapi tetap mantap. Oke. Nah, Tapi yang kedua jadi sulit. Iya ya, dari tadi soalnya Pak Fikri dulu, Pak Hermawan, Pak Fikri, Pak Hermawan, nggak apa-apa. Dan tapi tidak terasa ini sudah cukup lama kita ngobrol. Tadi juga ada Pak Menco, mohon izin bisa membersamai sampai akhir begitu. Dulur Bantul, terima kasih sudah menyimak Kopi Pagi kali ini. Bagi yang belum subscribe Bantul TV, jangan lupa di subscribe. Yang belum follow medsos dari Pemka Bantul, ada Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok maupun Thread, jangan lupa untuk di follow. Dan terima kasih banyak sudah menyimak Kopi Pagi kali ini. Saya Elsa Putri, mohon undur diri. Sampai jumpa di Ngopi Pagi berikutnya. Rawa laut di tempat itulah sahabat kita, semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada